Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Lose harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Lose Ika senang sekali karena Lose Ika hari ini bisa menemani adik-adik lagi nih di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Jadi Lose ingatkan untuk adik-adik semuanya untuk tetap tekun, semangat di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu. Kami semuanya boleh istirahat di malam hari dengan baik. Dan pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa sebelum kami melanjutkan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Nah, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, pasti kita pernah mengalami situasi dan kondisi atau pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang sedih, yang susah. Bahkan kita juga pernah mengalami kegagalan atau sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di antara adik-adik semua saat ini tidak pernah mengalami kesusahan, kesedihan, penderitaan, ataupun memiliki pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Karena adik-adik semuanya masih kecil, masih tinggal dengan papa mama, keluarga masih lengkap. Makan pun masih 3 kali sehari, bahkan lebih. Adik-adik juga masih sekolah, masih bisa bermain, masih bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Jadi adik-adik semua menikmati masa-masa kecil yang indah dengan pengalaman-pengalaman yang indah. Tetapi seiring berjalannya waktu, hari demi hari, kita semuanya pastinya beranjak dewasa ya, beranjak besar. Tidak mungkin adik-adik semakin hari semakin pendek atau semakin muda, pastinya semakin dewasa, semakin tua. Nah, tidak mungkin juga untuk kita semuanya untuk tidak akan mengalami yang namanya kesusahan, kesedihan, kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa saja kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita besok akan terjadi, atau mungkin 1 minggu yang akan datang akan terjadi dan menimpa kita, atau mungkin 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang akan datang kita akan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sedih. Nah adik-adik, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ketika kita mengalami penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita senantiasa akan menangis dari pagi sampai malam, ataupun menyalahkan keadaan, ataupun menyalahkan orang tua kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan? Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yang tadi barusan kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengingatkan kita semuanya, baik adik-adik bahkan Lose juga yang pastinya, bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, baik bahagia maupun menderita, semua yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi
Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman-pengalaman yang sedih, kegagalan, kesusahan, pahit, dan segala sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kita, maka kita jangan cepat-cepat untuk putus asa. Kita jangan cepat-cepat untuk kecewa. Kita jangan cepat-cepat untuk marah. Kita jangan cepat-cepat untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi kita harus belajar untuk mengerti apa yang hendak Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga harus senantiasa hidup semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan belajar bergantung kepadanya. Nah, Lose punya satu ilustrasi yang menarik juga. Bahwa seorang nahkoda yang handal itu terbentuk ketika ia berhasil melewati ombak dan gelombang yang ada di laut. Maka ketika kita berhasil melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan yakinlah, jika adik-adik semuanya mengaku, adik-adik semuanya menyadari, memahami bahwa adik-adik mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang ia kerjakan di dalam kehidupan adik-adik pastinya akan mendatangkan kebaikan untuk adik-adik. Wah, firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini sungguh indah ya, mengingatkan kita semuanya bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita harus hidup semakin hari semakin dekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh belajar memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami alami, baik suka maupun duka, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami untuk hidup semakin dekat kepadamu, dan ajar kami untuk belajar bergantung kepadamu, sekalipun kami semuanya masih kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok, dan jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan. Dadah.